Halo scamper, jumpa lagi dengan saya Om Peri. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan DIY lily pipe holder aquascape atau alat untuk menyangga pipa input dan output dari kanister kita. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Ini menggunakan bahan PVC foam board dengan ketebalan sekitar 6 mm. Ya, dia cukup kokoh, kuat, dan tentunya aman untuk kaca dari tank kita karena didesain pas dengan ketebalan kaca kita. Jadi skemanya di sini nanti saya buat tidak menggunakan baut sama sekali, namun untuk menjepitnya ini kuat dan pas di tank kaca kita. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan video pembuatan DIY lily pipe holder aquascape. Bahan yang pertama ialah PVC foam board. Nah, ini ketebalannya kurang lebih sekitar 6 mm yang sudah saya potong dengan lebar 4 cm. Kemudian ada lem super, lalu amplas. Nah, ini terserah, ini saya pakai ukuran 120. Dan bahan yang terakhir tentunya lily pipe dari pipa bening. Nah, untuk pembuatan lily pipe ini kalian bisa tonton videonya, linknya ada di pojok kanan atas. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu mengukur lily pipe agar sesuai dengan holdernya. Nah, untuk ukurannya kalian bisa mencocokkan tulisan yang ada di pojok kiri bawah agar nanti hasilnya bisa pas dan presisi. Oke, sudah terpotong semua. Sebelum lanjut ke langkah berikutnya, ini saya ulangi lagi untuk ukurannya ya kawan-kawan. Ini 8 x 4 cm, yang ini 4 x 4, dan ini 5 x 4 cm. Langkah selanjutnya ialah kita amplas agar lebih presisi dan lebih bagus. Oke, proses pengamplasan sudah selesai. Untuk skemanya nanti seperti ini ya kawan-kawan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang seukuran dengan pipa bening. Nah, ini di sini pertama-tama kita cari garis tengahnya dulu ya kawan-kawan. Karena ini ukurannya 4 x 4 cm, kita cari garis sekitar 2 cm. Kemudian kita tandai dan kita lubangi seukuran dengan pipa bening. Nah, untuk diameter lubangnya ini harus sesak ya kawan-kawan dengan pipa bening, tidak boleh longgar karena di sini kita tidak menggunakan baut. Setelah kita tandai seperti ini, langsung kita lubangi. Nah, sudah berlubang. Tenang saja ya kawan-kawan, untuk proses pelubangan nanti saya jelaskan. Nah, setelah bagian pertama terlubangi, kemudian lubang ini kita gunakan sebagai patokan untuk lubang di ketiga bagian lainnya. Nah, tidak lupa untuk bagian yang panjang ini kita garis bagian tengahnya.
ditandai, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu proses pelubangan. Nah, di sini saya menggunakan mata bor. Kemudian ini sebelumnya saya cari garis tengahnya dulu seperti ini. Kemudian saya bor secara manual, nah seperti ini, sampai dia berlubang. Ini untuk proses pelubangannya terserah pakai apa aja ya kawan-kawan. Di sini saya menggunakan mata bor. Kalian juga bisa menggunakan gunting. Setelah berlubang seperti ini, untuk memperlebar saya menggunakan gunting. Kemudian saya undur-undur seperti ini, ya, sampai lubangnya sesuai dengan tanda yang kita buat tadi. Nah, sambil kita keruk seperti ini, ya, disesuaikan dengan tandanya. Jangan sampai melebihi tanda agar nanti lubangnya bisa pas ke pipa bening. Nah, setelah diundur-undur maka hasilnya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, lubangnya sudah sesuai dengan tanda yang kita buat. Tinggal kita rapikan bagian yang jerawut-jerawut, ya, agar pipanya bisa masuk. Kemudian kita amplas sedikit agar permukaan lubangnya halus. Jadi untuk pipanya bisa lebih mudah untuk masuk ke dalam lubang. Oke, seperti ini ya kawan-kawan hasil akhir setelah diamplas. Cukup bagus dan cukup rapi. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan coakan bagian depan sebagai penahan dari ujung dari lily pipe agar tidak goyang dan tidak tolak-toleh, ya kan? Oke, sebelum kita coak bagian ujungnya, terlebih dahulu kita ukur untuk kedalaman coakannya ya kawan-kawan, seperti ini. Disesuaikan dengan lily pipe-nya. Kemudian kita garis lurus sejajar dengan lubang utama. Setelah itu kita mal dengan menggunakan pipa bening agar nanti hasilnya bisa lebih rapi dan pas di ujung lily pipe-nya. Nah, kemudian kita coaki pelan-pelan menggunakan cutter sesuai dengan gambar yang sudah kita buat. Kemudian setelah itu kita amplas dengan menggunakan pipa bening agar lebih pas, hasilnya juga lebih rapi. Oke, untuk coakannya setelah kita amplas hasilnya lebih bagus dan lebih presisi. Nah, seperti ini kita pasangkan. Ini sebagai penahan agar ujungnya tidak tolak-toleh. Nah, ini kita buat untuk yang sisi inputnya juga. Jadi dua-duanya kita buat coakan di ujungnya ya kawan-kawan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu proses pengeleman. Terlebih dahulu sebelum kita lem, untuk alasnya ini kita lemeni dengan plastik atau lakban bening seperti ini ya kawan-kawan, agar nanti tidak menempel di alasnya sehingga merusak project kita, gitu ya kawan-kawan. Nah, untuk proses pengeleman kalian cukup melihat urutan
bagian-bagian yang akan dilem sesuai dengan video agar nanti hasilnya bisa bagus dan presisi. Nah, setelah seluruh bagian kita lem, kita biarkan dulu kering setidaknya 4 jam. Nah, ini adalah hasil akhir setelah pengeleman. Nah, bisa dilihat di situ ya kawan-kawan. Nah, ini untuk yang ketebalan 6 mili ini cukup solid dan kokoh ya kawan-kawan. Oke, hasilnya sangat bagus dan presisi ya kawan-kawan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan penjepit. Nah, untuk ukurannya kalian bisa mencocokkan dengan tulisan yang ada di pojok kiri bawah. Nah, di sini untuk penjepitnya kenapa saya membuat dua bagian, tinggi dan rendah? Alasannya karena ketika tank kita isi air sampai penuh, kalau cuma satu bagian, maka airnya akan tumpah karena mengalir ke atas dan tumpah. Kalau kita bikin dua bagian seperti ini, airnya tidak akan tumpah ya kawan-kawan. Kalau tidak percaya bisa kalian buktikan sendiri. Nah, untuk proses pemasangan bagian penjepit ini, ujungnya harus lebih sempit ya kawan-kawan, agar nanti dia bisa mencengkram kuat di bagian kaca tank kita. Nah, untuk ujung dari penjepit ini kita amplas agar bentuknya oval, sehingga nanti mempermudah dalam proses pemasangan di kaca tank kita. Oke, untuk ketebalan kaca dari tank saya ialah 5 mili. Maka di sini saya menggunakan PVC foam board untuk mengukur jarak rongga bagian penjepitnya. Nah, ini saya lem sedikit seperti ini, kemudian saya cabut, lalu saya lem lagi dan ujungnya saya sempitkan agar ketika nanti kita masukkan ke dalam kaca, ya seperti ini, dia akan mencengkram kuat dan tidak gampang geser.
hasil akhirnya seperti ini ya kawan-kawan. Bisa dilihat di situ penjepitnya, ujungnya mengecil alias menyempit ya kawan-kawan. Nah, sini. Nah, ini bisa mencengkram kuat di kaca 5 mili. Nah, apabila kaca kalian 8 mili ya tinggal disesuaikan saja ya kawan-kawan. Yang penting ujungnya disempitkan. Nah, kita coba pasangkan untuk lili pipe-nya. Oke, pas dan ganteng sekali. Seperti ini. Oke, lili pipe siap kita pasang di tank kita. Nah, sampailah kita pada langkah yang terakhir, yaitu pemasangan di tank. Seperti biasa ya kawan-kawan, di sini tidak ada yang menarik, maka akan saya percepat saja agar durasinya tidak terlalu panjang. Pipe-nya sudah terpasang dengan baik dan benar. Ini kita coba untuk mengangkat dan menurunkan lili pipe-nya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Cukup mudah dan dia sangat kokoh sekali, tidak bergeser. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.